Oke teman-teman, kali ini kita akan masuk ke pembahasan terkait teori kepribadian Big Five ya. Oke, jadi di teori kepribadian Big Five ini kita yang pertama akan belajar tentang tokohnya. Jadi tokoh yang pertama yaitu Robert Roger McCrae. Jadi McCrae ini lahir pada tahun 49 di Missouri. Kemudian dia merupakan anak bungsu dari tiga orang bersaudara gitu ya, anak dari Andrew McCrae dan Eloise Elaine McCrae. Kemudian sejak kecil ia berminat pada ilmu pengetahuan dan matematika. Lalu kuliah mengambil jurusan filsafat di Michigan State University, namun ternyata dia tidak terlalu senang dengan sifat dasar filsafat itu sendiri. Kemudian ia melanjutkan pascasarjananya di jurusan psikologi di Boston University dan tertarik pada studi psikometri Raymond Cattell. Nah, kemudian studi McCrae ini atas sifat-sifat kepribadian selama dalam program pascasarjana merupakan usaha ia sendiri. Jadi dia diam-diam belajar sendiri tentang sifat-sifat kepribadian. Kemudian pendekatan tersebut cukup sesuai dengan kepribadiannya yang cenderung diam dan introvert. Lalu pada tahun 75 ia dikirim oleh pembimbingnya untuk bekerja sebagai asisten riset dari seorang psikolog bernama James Faussard, dan kemudian ia merujuknya kepada psikolog kepribadian yang lain. Jadi James Faussard ini nyuruh McCrae pergi ke psikolog yang lain, yaitu adalah Paul T. Costa Jr., di mana Costa ini merupakan rekan yang nanti juga akan membentuk teori Big Five. Nah, ini dia Costa. Dia lahir pada tahun 42, jadi usianya tadi cuma terpaut 2 tahun ya dari McCrae, lebih tua Costa 2 tahun. Kemudian dia anak dari Sir Paul T. Costa, jadi namanya cuma dia ditambah junior, dan Esther Fasil Costa. Kemudian dia mulai berkolaborasi dengan McCrae pada tahun 76. Kemudian ia mengambil gelar sarjana di Clark University, kemudian mengambil master dan PhD-nya di University of Chicago. Kemudian dia juga sempat membuat buku teori kepribadian humanistik. Kemudian dia menikah dan memiliki 3 orang anak. Lalu dia sempat juga mengajar di Harvard ya. Kemudian tahun 85 sampai 2009 ia adalah kepala laboratorium kepribadian dan kognisi. Nah, minat penelitiannya adalah penelitian kepribadian penyakit Alzheimer termasuk pengembangan dewasa. Ini adalah sejarahnya. Jadi sejarah bagaimana terbentuknya teori ini adalah dinamika proses kepribadian dalam Big Five ini pada dasarnya berkembang melalui tokoh yang bernama Eysenck dan Cattell. Jadi Eysenck dan Cattell ini memiliki asumsi yang sama tentang karakteristik alamiah, sifat kepribadian, dan kegunaan analisis faktor dalam mengidentifikasi sifat orang. Jadi mereka berdua ini menggolong-golongkan kepribadian menjadi beberapa sifat tertentu. Nah, kemudian di antara tokoh-tokoh tersebut terdapat pandangan mengenai penggunaan faktor analisa mengenai jumlah dan dimensi sifat dasar yang diperlukan untuk mampu mendeskripsikan kepribadian. Jadi zaman dulu sifat-sifat itu belum ditentukan ya teman-teman ya, harus ada berapa, ada 4K, sanguin, melankolis, atau ada 5K, atau ada juga alates yang jadi 16K, jadi berapa gitu ya. Kemudian mereka akhirnya melakukan berbagai macam analisa untuk menentukan harus jadi berapa sih untuk membagi sifat kepribadian manusia itu. Kemudian melalui pendapat tersebut akhirnya ditemukan bahwa ini dibagi menjadi 5, di mana sebelumnya belum langsung 5. Awal mulanya diperkenalkan oleh Goldberg ini hanya 3, yaitu neuroticism, extraversion, dan openness. Kemudian teorinya tersebut dikembangkan oleh Costa dan McCrae dengan menambahkan 2 trait lagi, yaitu yang kedua yang lain adalah agreeableness dan conscientiousness.
Nah, jadi seperti ini. Pada tahun 83 muncul 3 yang pertama, neuroticism, extraversion, dan openness. Nah, teman-teman perlu diketahui dan saya akan luruskan pemahaman bahwa yang benar adalah extraversion, bukan extroversion, atau biasanya dikenal dengan extrovert. Itu keliru. Yang benar adalah extraversion, di mana arti dari extra ini adalah kalimat yang lebih open, terbuka. Ya, extraversion ini sendiri yang pertama kali mencetuskan adalah Jung, dan pada saat itu Jung hanya membagi extraversion dan introversion, di mana ketika ekstra itu adalah sifat-sifat yang terbuka, orang yang lebih mendapatkan energi dari luar. Kalau intro itu lebih yang ke arah ke dalam, ya. Jadi sekarang yang benar adalah extraversion. Kemudian pada tahun 85 dikembangkan oleh McRae dan Costa, akhirnya menjadi 5 ditambah agreeableness dan consensuousness, ya, dimana mereka mengatakan bahwa ini singkatan dari NEO, PIR, Neo Personality Inventory Revised, ya, karena udah direvisi, dan biasanya akan stabil di usia dewasa, ya, usia 30 tahunan ke atas biasanya sudah akan menetap dan tidak akan berubah-ubah lagi. Kalau ini yang dites mungkin anak-anak atau remaja itu masih sangat mungkin berubah. Tapi ketika seseorang itu sudah dewasa biasanya sudah mulai berubah. Nah, dari tadi kan mereka mengatakan bahwa ini merupakan sebuah trait, ya. Big Five ataupun teori lainnya itu adalah trait. Apa sih yang dikatakan trait itu apa sih, Bu, gitu ya. 5 trait utama yang ditemukan ini lebih sekedar deskripsi perbedaan manusia. Jadi trait itu adalah sesuatu, kalau kita artikan bahasa Indonesianya itu sikap, gitu ya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ada di mana masing-masing dilihat sebagai struktur psikologis yang secara utuh yang dimiliki manusia dengan kadar yang berbeda-beda. Dan trait berpengaruh dalam perkembangan psikologis masing-masing individu. Nah, teori Big Five ini menyatakan bahwa 5 trait utama yang ditemukan ini lebih dari sekedar deskripsi perbedaan manusia, tapi berpikirnya lebih ke arah keseluruhan menggambarkan manusia tersebut. Trait adalah sesuatu yang benar-benar ada, di mana masing-masingnya dilihat sebagai struktur psikologis yang dimiliki oleh manusia dalam kadar yang berbeda-beda. Jadi masing-masing orang pasti berbeda. Trait berpengaruh dalam perkembangan psikologis masing-masing individu. Nah, pembagian Big Five itu terbagi atas. 1 namanya adalah neuroticism, ya, atau neurotik bahasa Indonesianya. Neuroticism ini menilai penyesuaian versus ketidakstabilan emosional seseorang. Jadi mengidentifikasi individu yang rentan terhadap tekanan psikis, gagasan yang tidak realistis, keinginan atau dorongan yang berlebihan, dan respon coping yang maladaptif. Respon coping ini adalah respon penyelesaian masalah. Jadi coping itu adalah penyelesaian masalah yang maladaptif. Maladaptif ini adalah penyelesaian masalah yang sebenarnya tidak benar, jadi tidak mampu menyelesaikan masalah, ya, dan tidak dapat beradaptasi akhirnya. Jadi dari kata adapt, gitu ya, adaptif itu mampu beradaptasi. Kalau maladaptif, respon coping yang diambil membuat dia jadi tidak mampu beradaptasi. Contohnya, ketika seseorang mendapatkan masalah, kemudian dia ngambil respon coping minum minuman alkohol hingga akhirnya mabuk, gitu ya. Nah, itu adalah respon coping yang maladaptif. Nah, kalau ketika seseorang mencoba alat tes ini, kemudian skornya dia tinggi, maka yang terlihat biasanya orang ini orangnya tuh gugupan, sensitif, tegang, mudah cemas, tidak punya pendirian, dan selalu merasa tidak aman. Jadi dia punya perasaan ketakutan terus, gitu ya, orangnya. Sedangkan kalau dalam tes neuroticism-nya ternyata rendah, ini berarti bagus. Orangnya tenang, santai, kuat, kemudian merasa aman, puas pada diri, dan tidak emosional. Ini yang pertama. Yang kedua adalah extraversion. Di sini dia menilai kuantitas dan intensitas interaksi interpersonal.
ya, jadi antar orang. Tingkat aktivitas, kebutuhan rangsangan, dan kapasitas kegembiraan. Lebih ke arah menilai apakah seseorang itu mampu ya dengan jumlah-jumlah tertentu berinteraksi, kemudian tingkat aktivitasnya bagaimana, dan seberapa tinggi kapasitas kegembiraannya. Nah, tentu saja kalau skornya tinggi, maka orangnya itu semangat, antusias, mudah bergaul, optimis, dominan, komunikatif, ramah, dan dia berorientasi pada orang ya. Jadi dia senang kalau banyak orang, kalau kerja kelompok itu senang, yang penting bareng-bareng sama orang-orang banyak. Tapi kalau skornya rendah, orangnya itu pendiam, jadi kebalikannya, tidak bersemangat, penyendiri, pemalu, tidak percaya diri, dan berorientasi pada tugas. Kalau kerja kelompok ya yang penting kerja tugas, aku nggak peduli kamu sakit, kamu kehujanan, yang penting kamu jangan telat datang ke sini, seperti itu, biar tugas kita selesai. Ini adalah trait yang kedua, yaitu extraversion. Trait yang ketiga adalah openness, di mana ini menilai pencarian proaktif dan apresiasi pengalaman demi dirinya sendiri, mentolerir dan eksplorasi yang tidak biasa. Maksudnya gimana? Orang openness ini adalah orang-orang yang sifatnya terbuka biasanya, kemudian dia proaktif, berusaha untuk memberikan sesuatu sebelum diminta ya, dan orangnya biasanya sukanya explore, terbuka terhadap hal baru. Kalau skornya tinggi, artinya orang ini tuh gampang atau mudah penasaran gitu ya, punya banyak minatnya banyak banget, luas, kemudian kreatif, original, modern, dan artistik. Sedangkan kalau skornya rendah, orangnya biasanya konvensional, kuno gitu ya, kalau gini ya gini gitu ya, minatnya sempit, fokusnya pada hal-hal yang sedikit aja gitu ya, kemudian tidak artistik, tidak analitis, orangnya sederhana dan cenderung membosankan karena orangnya biasanya kaku kalau skor openness-nya itu rendah. Kemudian agreeableness ini adalah menilai kualitas orientasi interpersonal seseorang di sepanjang kontinum dari kasih sayang hingga antagonisme dalam pikiran, perasaan, dan tindakan. Maksudnya gimana? Jadi agreeableness ini adalah menilai bagaimana seseorang itu memiliki perasaan kasih gitu ya. Kemudian peran-peran, apakah dia itu seseorang yang antagonis atau tidak sih dalam pikiran, perasaan, maupun tindakan. Kalau skornya tinggi, maka biasanya orangnya itu lemah lembut, baik hati, mudah percaya dengan orang lain, hangat, kemudian pemaaf, terus terang, kooperatif. Tapi kalau skornya rendah, ini biasanya orangnya sinis, mudah curiga, kejam, pendendam, kasar, manipulatif, dan tidak kooperatif. Lalu yang terakhir yaitu conscientiousness, itu menilai tingkat organisasi, ketekunan ya, dari kata konsisten ya, consistentness, dan motivasi individu dalam perilaku yang diarahkan pada tujuan. Kemudian perbandingan antara orang-orang yang dapat diandalkan dan cerewet atau orang-orang yang lesu dan ceroboh. Jadi kalau skornya tinggi, ini orangnya tuh pekerja keras, dapat diandalkan, disiplin, tepat waktu gitu ya, teliti, ambisius, dan orangnya berhati-hati, konsisten gitu ya, conscientious. Kemudian kalau skornya rendah, biasanya orangnya tuh tanpa tujuan, tidak dapat diandalkan, malas, ceroboh, lalai, kemauannya lemah dan berantakan. Orangnya kayak nggak punya dorongan untuk maju gitu ya, seperti itu. Nah, beberapa tokoh kemudian menguraikan apakah ada pemahaman karakter kelima faktor tersebut terhadap pekerjaan. Biasanya kalau yang neuroticism ini karena orangnya gugup, cemas, dan tegang gitu ya, dia cuma punya dua pilihan dalam hidup. Satu, dia harus mau nggak mau mengubah kecemasannya dan membuat dia mampu mencapai kesuksesan. Karena kalau dia membiarkan kecemasannya terus mempengaruhi dalam hidupnya, akhirnya mereka pasti akan gagal gitu ya. Terkadang mereka melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab,
seperti kecanduan alkohol untuk mengatasi suasana hati mereka. Kemudian kalau orang yang extraversion, biasanya itu orangnya menikmati kebersamaan dengan orang lain, berani, bersemangat, berambisi, dan besar mulut. Biasanya cenderung menjadi politisi yang sukses atau pemimpin yang terkenal, atau pekerjaan-pekerjaan yang memang sifatnya suka bersama-sama dengan orang lain, memimpin orang lain yang punya ambisi, seperti itu ya. Kemudian kalau openness itu biasanya orang yang skornya tinggi cenderung kreatif dan menghargai minat yang berbau estetika atau intelektual. Biasanya akan menjadi artis atau mungkin penulis, sesuatu yang sifatnya sutradara gitu ya, butuh seni seperti itu. Kemudian agreeableness ini orang yang tinggi dalam agreeableness cenderung altruis dan suka pada kegiatan sosial. Jadi mereka nyaman menjadi pemimpin organisasi nirlaba. Nirlaba ini adalah organisasi yang untuk sosial gitu ya. Kemudian jemaat rumah ibadah, membantu rumah ibadah tersebut pembangunan tanpa dibayar karena dia memang suka gitu ya. Atau jenis-jenis pekerjaan yang merawat gitu ya, suka untuk membantu orang lain. Kemudian yang terakhir conscientiousness, orang yang tinggi dalam hal ini dapat bekerja dengan baik ya, terutama dalam perusahaan karena dia orangnya tekun, tanggung jawab, kemudian dia punya tujuan hidup gitu ya. Jadi biasanya orang-orang seperti ini akan mudah untuk mendapat pujian dari atasan. Seperti itu. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.